Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang tahu hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang apa? Ya, kalau belum, di sini Bapak akan menjelaskan tentang hudud. Hudud ya. Lebih spesifikasinya tentang khamar. Nah, sebelum memasuki tentang khamar, nah di sini Bapak akan menjelaskan tentang hududnya terlebih dahulu. Langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang hududnya terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu hudud? Ya, kalau belum, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hudud yang pertama. Yang pertama hudud dulu, baru setelah hudud lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu khamar. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang hudud. Nah, hudud itu apa? Nah, kata hudud ini bentuk jamak dari kata had. Nah, had itu apa? Had itu yang berarti pembatas, pembatas ya. Nah, had ini juga dapat diartikan secara umum dan secara khusus. Di sini langsung Bapak jelaskan apa itu had. Nah, yang tadi Bapak bilang had ada beberapa istilah umum dan khususnya, gitu loh. Nah, yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan tentang had yang umum terlebih dahulu. Nah, pengertian had secara umum yaitu adalah hukum-hukum syara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi hambanya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Nah, jadi had itu yang tadi Bapak bilang bentuk jamak dari kata pembatas. Nah, yang menurut umumnya yaitu berupa ketetapan hukum halal atau haram, yaitu jadi membedakan antara yang halal dan yang haram gitu. Itu yang menurut umum. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian hudud yang secara khususnya. Nah, hudud ini secara khususnya yaitu hukuman-hukuman tertentu yang udah ditetapkan oleh syara. Nah, sebagai sanksi. Sebagai sanksi apa? Sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan. Jadi kayak selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, seperti hukumannya apa aja? Seperti hukuman seperti kayak berzina, terus qazaf, terus mencuri, nah terus minum-minuman khamar gitu dan merampok. Akan tetapi hukuman dalam bentuk had itu berbeda dengan hukuman dalam bentuk kisos. Nah, kenapa? Karena had itu merupakan udah haknya Allah Subhanahu wa taala, itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak bisa kita ubah-ubah gitu. Nah, sedangkan kisos itu adalah haknya kita, haknya manusia gitu. Sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, hukuman dalam bentuk had, nah ini berbeda dengan hukuman dalam bentuk kisos. Kenapa? Nah, karena walaupun sebagian ada jenisnya yang sama, karena yang namanya had itu udah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau haknya Allah itu sudah tidak bisa dirubah gitu. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kisos itu adalah haknya kita, haknya hamba, haknya manusia. Kenapa bisa gugur gitu? Karena dari keluarga korban itu sudah memaafkan orang yang melakukan kejahatan. Nah, ada berbagai tindakan yang sudah ditetapkan dengan hukuman itu yang diistilahkan dengan tindak pidana hudud. Nah, itu apa saja berlakunya? Yang pertama itu zina, yang kedua qazaf, terus yang ketiga meminum khamar, terus yang keempat mencuri, yang kelima merampok gitu. Nah, nanti yang kita akan bahas itu tentang minuman keras atau khamar. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang
apa itu khamar? Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu apa itu khamar? Ada yang tahu apa itu khamar? Ya, kalau belum, di sini Bapak akan jelaskan tentang khamar. Apa itu khamar? Ya, Bapak lanjut ke pengertian khamar yang pertama. Nah, pengertian khamar. Nah, pengertian khamar ini menurut bahasa yaitu penutup akal gitu. Dan sedangkan menurut istilah, nah khamar ini segala jenis minuman atau selain minuman yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal gitu. Jadi cakupan khamar ini tidak hanya terkait dengan yang namanya minuman saja, itu tidak gitu. Jadi yang namanya khamar ini bisa juga makanan seperti narkoba gitu, heroin, sabu-sabu gitu. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena makanan atau seperti narkoba tadi dimakan berlebihan atau diminum berlebihan itu menyebabkan hilangnya akal pada diri sehat kita, diri sehat manusia, dan mengakibatkan kita menjadi mabuk atau memabukkan. Itu yang disebut khamar. Nah, selanjutnya setelah Bapak sudah jelaskan apa itu pengertian dari khamar, nah sekarang Bapak akan jelaskan nah hukum dari meminum minuman keras. Nah, di sini akan Bapak jelaskan. Meminum minuman khamar atau minuman keras itu termasuk dalam dosa yang sangat besar ya. Dalam dosa yang sangat besar, dan itu sudah diharamkan oleh semua agama, bukan agama Islam saja. Seperti agama Yahudi, Kristiani, itu sebenarnya mereka diharamkan meminum minuman keras gitu. Dalam ketentuan hukum Islam tersendiri, nah itu disebutkan bahwa barang siapa yang meminum minuman khamar atau minum minuman yang memabukkan, ya itu dihukum atau dihad gitu sebanyak 40 kali gitu. Dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak berapa kali? Nah, sebanyak 80 kali dera. Nah, adapun hadis yang menjelaskan tentang hukum meminum minuman keras. Hadisnya apa? Hadisnya dalam riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Bagaimana bunyinya? Nah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Bagaimana artinya? Nah, artinya dari Ibnu Umar ia berkata, tiap-tiap yang memabukkan itu disebut khamar. Jadi yang Bapak sudah jelaskan tadi bahwa khamar itu bukan saja mengenai minuman, jadi gitu. Jadi bisa berupa makanan yang menyebabkan kita menjadi tidak sadar dan dalam kondisi memabukkan gitu. Dan tiap-tiap khamar itu sudah jelas hukumnya haram. Ya, selanjutnya karena Bapak tadi sudah menjelaskan tentang pengertian khamar, terus kedua hukum dari meminum minuman keras. Nah, sekarang kita lanjut ke had ya, had atau hukuman meminum khamar. Nah, sebagaimana ulama telah sepakat, itu udah jelas ya, khamar haram. Nah, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya itu wajib ya, itu bisa dibilang wajib dikenai hukuman atau had itu, baik yang mengonsumsi itu sedikit ataupun banyak. Mau sedikit mau banyak itu tetap dikenakan had atau hukuman. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Nah, yang pertama itu dari jumhur ulama atau mayoritas ulama, yang diantaranya ada Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus ada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mereka ini berpendapat bahwa pukulan dalam had meminum minuman keras itu adalah 80 kali pukulan. Nah, alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pada saat itu pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman atau had. Nah, kemudian mereka ini bersepakat bahwa jumlah minimal hadnya atau pukulannya itu sebanyak 80 kali gitu. Jadi mereka sudah bermusyawarah bersama-sama dan berunding, dan pada akhirnya
pukulan atau had atau hukumannya itu sebanyak 80 kali. Nah, dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr itu adalah cambuk sebanyak 80 kali. Nah, jadi alat yang digunakan untuk mukul ini atau alat yang untuk mencambuk ini digunakan untuk menghukum seseorang yang meminum khamr. Bisa berupa kayak sepotong kayu, bisa terus seperti sendal, sepatu, terus tongkat, tangan, dan alat pukul lainnya gitu. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang hikmah dari seseorang yang meminum minuman keras atau meminum khamar. Nah, hikmahnya apa saja? Karena dibalik semua perbuatan pasti ada hikmahnya dong. Nah, yang pertama hikmahnya, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh dari minum khamar. Meminum khamar yang sudah sampai level ibaratnya pecandu gitu ya, udah sering dan ibaratnya sudah tiap hari gitu. Nah, itu tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan atau yang bisa disebut juga kemaksiatan. Itu tidak bisa, karena yang namanya orang yang sudah ibaratnya sering melakukan meminum minuman keras itu sebagai sudah pecandu berat gitu, pasti seseorang tersebut sudah sering melakukan yang namanya tindak kejahatan atau tindakan kemaksiatan. Itu sudah pasti ya, karena yang namanya khamar ini titik pusat dari kejahatan. Jadi khamar ini titik pusat dari kejahatan gitu. Jadi semua kejahatan itu atau berupa kemaksiatan ya, bukan kejahatan aja, berupa kemaksiatan itu titik pusatnya berawal dari khamar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena seorang yang sudah ibaratnya pecandu, yang sering meminum minuman keras atau minum khamar, pasti orang tersebut akan melakukan perbuatan kejahatan atau kemaksiatan. Nah, kenapa bisa dibilang induk atau titik pusat dari kejahatan atau kemaksiatan? Kenapa? Nah, karena seseorang yang sudah ibaratnya sudah mengkonsumsi atau meminum minuman keras atau meminum khamar, orang tersebut pasti tingkat kesadarannya pasti rendah ya. Jadi orang tersebut dalam kondisi tidak sadar dan dalam kondisi memabukkan. Dan orang yang sudah dalam kondisi mabuk tersebut itu akan yang namanya sudah hilang akal ya. Yang namanya sudah hilang akal, orang tersebut akan gampang sekali untuk melakukan segala perbuatan atau kejahatan atau kemaksiatan dengan mudah, dengan sesukanya, dengan cara orang tersebut. Nah, maka ketika khamar ini diharamkan dan yang namanya kebiasaan meminum minuman kerasnya atau meminum khamrnya itu dihilangkan, nah itu secara otomatis segala tindak kejahatan atau kemaksiatan itu sudah bakal tidak dilakukan oleh seseorang yang sudah dulu pecandu, itu bisa dihilangkan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena tadi ya, karena yang namanya khamar itu titik atau pusat dari sebuah kejahatan atau kemaksiatan. Jadi seseorang yang sudah tidak meminum khamar, terus tidak meminum minuman keras, orang tersebut akan dikit demi sedikit akan akal sehatnya akan pulih kembali dan tingkat kesadarannya akan membaik gitu. Jadi orang tersebut kedepannya akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatan atau kejahatan atau kemaksiatan lagi. Ya, lanjut ke hikmah yang kedua. Nah, yang kedua ini hikmahnya apa? Yang kedua hikmahnya menjaga kesehatan rohani maupun jasmani dari berbagai macam penyakit. Seperti kayak misalnya hilang ingatan, terus seperti busuk lapar, dan berbagai macam penyakit yang berbahaya lainnya. Lanjut hikmah yang ketiga. Nah, hikmah yang ketiganya apa? Hikmah yang ketiganya, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar, pengaruh dari meminum minuman keras atau meminum khamar. Nah, sebagai maklum adanya ya, khamar ini selain mengakibatkan berbagai macam penyakit, terus juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil, terus pecandu khamar akan juga lebih mudah tersinggung atau lebih mudah marah, lebih mudah emosian, lebih mudah tingkat emosionalnya itu tinggi. Nah, terus hikmah yang terakhir yaitu hikmah yang keempat. Nah, hikmah yang terakhir atau hikmah yang keempat itu menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan selalu dekat yang namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, karena khamar ini akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohaninya seperti yang tadi hikmah yang ketiga ya. Nah, hati pecandu khamar ini hari demi hari akan semakin jauh yang namanya dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena orang yang meminum khamar itu akal sehatnya itu sudah hilang, dan orang tersebut yang meminum khamar itu akan mudah melakukan tindak kejahatan atau kemaksiatan dengan sesukanya, dengan semaunya gitu. Ya, karena materi kali ini sudah selesai tentang khamar. Semoga sudah pada paham semua ya anak-anak, dan bisa menjauhi minum minuman keras atau meminum khamar. Supaya apa? Supaya satu, disayang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terhindar dari penyakit, yang ketiga disenangi oleh masyarakat, dan yang keempat terhindar dari kejahatan dan kemaksiatan. Mungkin sampai sini Bapak tutup. Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من الغيب